Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini. Kalau kami hari ini masih dapat masuk pada awal tahun, pada akhir tahun 2023 ini, bulan Desember ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kalau kami juga sampai dengan hari ini, itu bukan karena kuat dan gagah perkasa kami. Kami ada di tempat ini, kami boleh mendengarkan sabdamu, itu juga karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu biarlah hari ini kami tidak menyia-nyiakan anugerah dan kemurahan Tuhan. Kami akan tinggalkan handphone kami, gadget kami, bahkan pikiran-pikiran kami hanya untuk Tuhan hari ini. Karena tidak ada manfaat dan faedahnya ketika kami ada di tempat ini, tapi hati kami, mata kami, pikiran kami, semua yang ada di dalam kami masih terpaku kepada gadget, handphone, dan yang lain-lain. Serta pikiran-pikiran kami yang jauh menerawang tentang hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu biarlah hari ini kami mau menjalani kehidupan yang baru. Karena hari ini kami yakin dan percaya ada pesan Tuhan yang khusus buat kami pribadi lepas pribadi. Sehingga ketika pesan Tuhan yang khusus buat kami pribadi lepas pribadi ada di tempat ini, maka hidup kami akan diubahkan, hidup kami akan bertobat, hidup kami akan menjalani kehidupan yang baru. Karena Yesus Kristus sudah lahir kepada kami semua, sehingga kami ini bukan menjadi manusia-manusia jasmania belaka, tetapi menjadi manusia-manusia rohani yang seturut, segambar, dan serupa dengan Allah. Terima kasih Bapa yang baik. Berikan urapan-Mu yang baru kepada hamba-Mu. Dengan urapan-Mu yang baru, urapan yang dahsyat, urapan yang lebih baru, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan, bukan perkataan hamba-Mu semata, tapi perkataan kuasa Roh Kudus yang boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu. Sehingga hari ini kami yakin dan percaya, kami pulang dari tempat ini penuh dengan kemenangan, kami pulang dari tempat ini penuh dengan sukacita, dan kami pulang dari tempat ini menghargai kelahiran Kristus lebih dari 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah hari Natal yang pertama yang kita peringati di gereja kita di tempat ini. Karena memang biasanya dari tahun ke tahun selama kurang lebih 19 tahun dan jalan tahun ke-20, kami selalu memproklamirkan khotbah Natal secara serial di bulan Desember. Di bulan inilah kita akan benar-benar memfokuskan segala sesuatu tentang kelahiran Kristus. Dan oleh karena itu ketika kita berfokus tentang kelahiran Kristus, biarlah kita menghormati Tuhan di atas segala-galanya. Karena ketika kita ada di tempat ini, kita benar-benar menghormati Tuhan. Kita baca Alkitab, kita tidak punya pikiran yang menerawang ke kiri ke kanan, kita tidak main gadget, kita tidak main game di dalam gadget tersebut. Sehingga benar-benar hari ini kita fokus sama Tuhan, bukan sama gadget, bukan sama saudara-saudara sebangku yang lain, bahkan bukan juga kita fokus kepada pikiran-pikiran kita yang menerawang ke kiri dan ke kanan. Saudara mau? Saudara mau? Mau komitmen hari ini tidak lihat gadget? Perhatikan saya, dengar firman Tuhan. Kita keluar dari tempat ini penuh dengan hal-hal yang baru. Ada amin? Ya, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Saya sangat serius, dan hari-hari ini kita sangat serius tentang firman Tuhan. Tidak ada lagi yang main-main tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, waktu dari kitab Maliaki sampai ke Injil Matius, Tuhan tidak pernah berbicara kepada manusia selama 400 tahun. Dan hari ini
Kalau Tuhan masih berbicara kepada Tian, itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Mari kita buka Yesaya, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah menjumpai ayat ini, saya undang bersama-sama untuk kita bangkit berdiri dan serius kita dengan firman Tuhan. Ya, karena Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini untuk dengar firman Tuhan, bukan untuk menerawang pikiran ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Ada amin? Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara yang terkasih sudah menjumpai, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan memberkati. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Kitab Nabi Yesaya ini ditulis oleh Nabi Yesaya sendiri dengan satu yang sangat mengerikan, dengan satu peristiwa yang sangat mengerikan. Yesaya menulis ini terjadi ketika hari itu Raja Ahaz sedang diserang dari berbagai macam situasi dan kondisi. Raja Ahaz ini sedang dalam keadaan tertekan. Raja Ahaz ini sedang dalam keadaan tidak punya daya. Raja Ahaz ini sedang dalam keadaan ketakutan. Raja Ahaz ini sedang dalam keadaan tidak punya pengharapan. Garis bawahi kata itu. Ketika Raja Ahaz ini sedang tidak ada pengharapan, diserang dari berbagai macam segi. Ya, kalau sekarang mungkin kalau Bapak Ibu Saudara tahu sedang terjadi perang antara Palestina dan Israel. Begitu tragisnya perang hari itu. Kalau saya ingin mengatakan, kenapa begitu tragisnya perang saat itu? Karena perang itu tidak ada yang menang dari sebuah peperangan. Ya apa ya? Tidak akan ada pernah yang menang dari sebuah peperangan, saudara. Karena apa? Karena perang itu akan menghasilkan banyak korban. Perang itu akan menghasilkan keruntuhan dari sebuah negara. Perang itu akan mengacaukan pemerintahan, akan mengacaukan sekolah, akan mengacaukan yang lain-lain. Dan itu terjadi ketika Raja Ahaz dalam keadaan berperang terhadap orang-orang sekelilingnya, terhadap bangsa-bangsa yang lain. Nah, ketika terjadi perang yang begitu luar biasa, Raja Ahaz ini dalam keadaan yang benar-benar tidak berdaya. Tiba-tiba Yesaya, sang nabi agung, sang nabi yang begitu luar biasa, yang selalu mendampingi Raja Ahaz, yang selalu mendampingi siapapun yang membutuhkan dia sebagai seorang nabi. Hari itu dia mengatakan dengan sangat jelas, memberikan satu pengharapan yang baru, memberikan penghiburan kepada Raja Ahaz. Sekalipun hari itu Raja Ahaz sedang diserang habis-habisan. Apa yang dikatakan oleh Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5. Dia katakan begini, saudara. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kalau kita perhatikan, kenapa di dalam statement ini terjadi sesuatu hal yang kelihatannya tidak sinkron. Kalau kita belajar, saya belajar teologi sampai dengan S3, saya melihat ada ketidaksinkronan terjadi. Kenapa tiba-tiba Yesaya mengatakan lambang pemerintahan ada di atas bahunya? Ya, itu masih sinkron. Yang kedua, namanya disebut orang penasehat ajaib. Orang lagi berperang, orang lagi dalam keadaan kalap. Kok ada penasehat? Penasehat untuk berperang atau penasehat untuk membuat ketenangan? Dan yang kedua dikatakan juga Allah yang perkasa. Allah yang perkasa ini menandakan apa? Apakah Allah yang akan berperang bagi bangsa Ahaz, bagi Raja Ahaz? Apakah yang akan berperang Bapa Allah yang perkasa? Dan bahkan dikatakan the statement kemudian dikatakan Bapa yang kekal.
Apa ini? Tidak ada sinkronisasi sama sekali di dalam ayat Alkitab tersebut. Akan tetapi hal yang menarik yang akan kita lihat ada hari ini adalah statement terakhir. Bukan berarti statement ini tidak penting. Statement yang terakhir ini adalah Raja Damai. Bapak Ibu Saudara, ada satu kejadian penting ketika ini terjadi di tahun 1914. Suatu saat pemerintah Inggris sedang berperang melawan Jerman. Ada dua sekutu, ada blok sekutu dan blok sentral. Kalau sekarang ada namanya blok NATO dan blok yang lain. Tapi ini ada dua, yaitu blok sekutu dan blok sentral. Di mana blok sekutu itu ada Inggris, Jepang, Perancis dan yang lainnya. Sedangkan blok sentral itu ada Jerman, Italia, Hongaria dan Sumatera Utara. Saudara, ada dua blok sentral, ada dua blok yang sedang berantem saat itu, yang sedang berperang antara sekutu dengan sentral. Nah, ternyata perang ini paling brutal di sepanjang sejarah perang yang ada di dunia ini. Perang ini adalah perang yang paling brutal. Karena kenapa? 10 juta prajurit tewas saat perang tersebut. Dan berapa banyak orang sipil yang tewas, Bapak Ibu Saudara? 30 juta. Sekarang di Israel dan Palestina paling baru jutaan, paling baru 2 juta. Tapi kali itu tahun 1914 jumlah penduduk masih sedikit, belum bermiliar-miliar, tetapi ternyata sudah tewas 30 juta orang. Dan tercatat di rumah sakit ada 21 orang cacat secara mental dan fisik. Belum lagi korban-korban yang lain yang luar biasa. Pabrik yang hancur, rumah yang hancur, sawah yang tidak akan terurus lagi, peternakan kocar-kacir. Saudara bisa bayangkan kalau seorang anjing, saudara, kucing, kambing, kalau dengar suara meriam, bukan Meriam Belina, tapi dengar suara meriam, apa yang terjadi? Kocar-kacir nggak Bapak Ibu Saudara? Ada bom tiba-tiba. Saudara jangan susah-susah. Saudara punya anjing kan di rumah, coba kasih petasan di tengah anjing saudara yang ada 5 anjing itu. Kira-kira gimana? Kocar-kacir, saudara. Yang saya yakin dengan perang ini yang ada di dalam pikiran kita, pasti peternakan pun akan hancur. Dan saya yakin dan percaya tidak ada satupun ternak hewan yang bisa melahirkan di saat perang. Ada haleluya? Nggak ada orang, nggak ada binatang yang kawin saat perang, nggak ada, saudara. Semua penuh dengan ketakutan. Ada martir, ada tembakan, dar-der-dor, segala macam, sehingga semuanya ini menjadi berantakan. Di saat situasi dan kondisi seperti ini, kita berharap, dan mereka saat itu juga berharap perang itu akan berakhir. Tapi saudara bayangkan, 4 tahun kemudian baru terjadi perdamaian. Kita nggak tahu hari-hari ini tentang Israel dan Palestina akan berapa lama perang ini terjadi. Orang berharap setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 4 tahun, mungkin 5 tahun. Kita nggak tahu. Nah, saudara yang terkasih, sampai pada satu titik ketika terjadi sesuatu hal yang luar biasa yang dinamakan dalam sejarah Christmas True. Ini terjadi pada malam Natal tanggal 24 Desember tahun 1914. Kejadiannya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Inggris sedang lawan Jerman setiap hari berperang, terjadi kisah memilukan, terjadi begitu banyak luka. Tiba-tiba datanglah hari Natal. Tepat tanggal 24 Desember jam 12 malam, mereka yang lagi berantem perang, buang, bingung, tembak kiri, tembak kanan, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba sunyi senyap. Gak lama kemudian pasukan Jerman menyanyikan Malam Kudus. Lagu baratnya apa? Oh, sunyi senyap. Malam Kudus, lagu baratnya apa? Hah? Bukan Holy Holy Night, lain lagi. Itu lagunya Pak Ketua Panitia.
Holy night. Bukan malam kudus, lain lagi saudara. Malam kudus. Lagu baratnya apa? Walau alam. Hah? Nah, bukan Holy Night, Silent Night. Sang Jerman bilang begitu kan, malam kudus. Ya. Pasukan Inggris dengar, wah, Natal ya kita rupanya. Pasukan Inggris pun 15 menit menjawab. Sunyi senyap, bareng-bareng. Bintang apa? Memerah. Langsung saudara hari itu juga mereka copot senjata mereka copot semua. Perang ada di perbatasan. Sang Jerman langsung datang ke tengah-tengah. Sang Inggris juga, pasukan Inggris datang ke tengah-tengah. Mereka langsung bersalaman. Salamannya apa saudara? Nangadong hepeng. Bukan. Masa ya memang orang perang nangadong hepeng. Tapi waktu dia salaman, dia katakan apa? Selamat Hari Natal. Kalau bahasa Cinanya dia bilang apa? Sang cing sen cempa ung ting san cumpeng kang ngejengkang. Salamanlah mereka antara pasukan Jerman dengan Inggris. Mereka saling berpelukan tangan dan hari itu paduan suara yang indah tanpa perlu latihan seperti di GBI Alberta Ministry. Ada haleluya. Tanpa perlu latihan, paduan suara ini menyanyi begitu indah. Oh holy night. Ntar nggak lama lagi nyanyi. Dari pulau dan benua. Sampai berapa lama mereka nyanyi? Sampai jam 5 pagi, jam 6 pagi. Mereka nggak perlu minum minuman keras, ya kan? Jangan sampai Natal kita dicampur dengan alkohol, ya. Jangan sampai Natal kita dicampur yang lain. Mereka tidak melakukan itu. Mereka berpesta pora. Karena apa? Suaranya luar biasa. Mereka tahu hari itu mereka memberikan salam kepada siapa? Bukan kepada pasukan Inggris, bukan kepada pasukan Jerman, tetapi mereka memberikan salam kepada siapa? Sang bayi yang akan lahir dan baru lahir, yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Ada amin saudara? Dan akhirnya jam 5 pagi setelah mereka selesai, ini bukan kejadian saya karang saudara, ini kejadian real, makanya banyak baca sejarah. Setelah selesai mereka nyanyi, setelah selesai mereka potong kue lagi saudara, ya kan? Mereka main apa? Main bola pagi-pagi. Sudah begadang semalam, jam 5 mereka main bola antara Jerman lawan Inggris. Makanya akhirnya ada Piala Dunia antara Jerman lawan Inggris, saudara. Mereka main bola. Habis main bola, selesai keringetan, tukeran. Tukeran apa, saudara? Pakaian perang, tukeran. Udah, setelah itu teng jam 6 gitu kan? Jam 6 apa jam 7, teng. Wah, mereka balik lagi. Tembak-tembakan lagi. Dar der dor, saudara. Tapi yang saya ingin katakan hari ini adalah mengapa semua pasukan itu bisa berpikir sesuatu hal yang kesetaraan, kebersamaan. Mereka punya satu yang ada di dalam hati dan sanubari mereka. Mereka harus meninggikan nama Tuhan di atas segala-galanya, meninggikan bayi Yesus di atas segala-galanya. Kenapa? Karena memang tidak bisa disangkal, tidak bisa manusia itu menyangkal bahwa ketika bayi Yesus itu lahir, ada sukacita yang luar biasa yang tidak bisa ditahan oleh siapapun. Yang percaya katakan amin. Sukacita yang dari Tuhan itu nggak pernah bisa dihalangi oleh siapapun, sekalipun perang, sekalipun Bapak Ibu Saudara, suami istri sedang perang, ada amin. Tapi malam Natal biarlah kita berpelukan, ada haleluya. Habis itu jangan perang lagi, jangan gontok-gontokan lagi, ya kan? Panci terbang, semua terbang. Tapi sebelum waktu Natal, wah praise the Lord, puji Tuhan.
Karena kenapa? Dia itu adalah raja damai. Dia raja pendamai, saudara. Karena itu dikatakan seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan kepada kita. Namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara yang terkasih, Yesaya tahu bahwa Mesias ini akan lahir 700 sebelum Masehi. Kalau saudara melihat kata-kata sebelum Masehi dan sering bingung, apa sih itu kata-kata sebelum Masehi? Masehi itu adalah Kristus, Yesus. Jadi sebelum Masehi berarti 700 tahun sebelum Yesus Kristus lahir. Paling gampang. Jadi saudara nggak usah pusing-pusing. 700 SM. Apa itu 700 SM? Sebelum Masehi. Oh, sebelum Yesus Kristus lahir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebagai Raja Damai? Apa yang dia lakukan? Yesus itu rindu untuk mendamaikan manusia dengan siapa? Manusia dengan Allah. Hubungan antara manusia dengan Allah memang terjadi permusuhan yang luar biasa. Begitu rumit permusuhan ini. Bermusuhan antara manusia dengan Allah itu bukan suatu perkara yang mudah. Ya apa ya Bapak Ibu Saudara? Kalau seseorang bermusuhan dengan orang yang lain, misalnya saya bermusuhan dengan Pak Yono atau saya bermusuhan dengan Pak Budi, di luar gereja kita nggak ketemu lagi, mungkin di tempat lain nggak ketemu, kadang-kadang baru ketemu lagi. Tapi kalau kita bermusuhan dengan Tuhan, kita nggak pernah nggak ketemu sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Setiap saat kita bertemu dengan Tuhan. Dan kita bisa bayangkan ini sesuatu hal yang tragis, ironis. Dimanapun kita ketemu dengan Allah. Dan karena yang berlawanan dengan Allah itu manusia itu sendiri, maka ini menjadi satu persoalan yang sangat rumit. Saking rumitnya, Allah harus memikirkan hal tersebut sampai 400 tahun. Allah sedang memikirkan sesuatu yang sangat spektakuler, yang sangat bisa menjawab kebutuhan manusia, yang saat itu manusia sedang jatuh ke dalam dosa dan tidak bisa ditolong oleh siapapun. Allah sedang memikirkan sampai begitu lamanya. Allah tidak berfirman, Allah tidak berkata-kata, Allah tidak melakukan apapun sampai 400 tahun sebelum kitab Injil Matius ditulis. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, begitu baiknya Tuhan, begitu mengasihinya Tuhan terhadap kita sebagai seorang manusia yang begitu banyak berdosa, begitu kotor, begitu hina, begitu dina. Kenapa saudara? Karena memang dari awal di kitab Kejadian kita tahu bersama bahwa ternyata manusia itu tidak taat kepada Allah. Itu yang membuat kita itu bermusuhan dengan Allah. Disuruh tidak makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dia makan saudara. Kita bisa bayangkan ketaatan seperti inilah. Dengan perkataan lain, saya berani mengatakan hari ini bahwa hari itu Allah diremehkan oleh Adam dan Hawa. Allah diremehkan. Dia sangat diremehkan dengan hal yang tidak taat. Padahal dia sudah memberikan segala-galanya. Dia sudah memberikan Taman Eden yang begitu indah. Dia berikan tempat untuk dia tidur. Dia berikan air untuk dia minum. Dia berikan makanan baik pohon maupun yang lain. Dia berikan itu semua. Dan hidup manusia saat itu penuh dengan damai sejahtera. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada perasaan ini, tidak ada perasaan curiga. Harimau, beruang dan yang lainnya tidak saling gontok-gontokan, tidak memakan manusia. Manusia bisa tidur di perut harimau. Ada amin saudara? Kalau sekarang coba aja di sini siapa yang gemuk, coba-coba berani-berani tidur di atas perutnya harimau. Jadi sate saudara. Maka jadilah sate. Saudara, saya mau mengatakan begitu damai, begitu luar biasa, hanya gara-gara satu hal. Ini saudara perhatikan baik-baik ya dari mimbar hari ini. Dan saya berkata sangat keras, jangan pernah remehkan Tuhan. Jangan pernah remehkan Tuhan. Jangan pernah
engkau meremehkan Tuhan walaupun sedetik pun. Dan itu sampai hari ini saya nggak pernah berani lakukan itu. Ketika saya dimanapun, sekalipun saya seorang pendeta S3, doktor dengan nilai yang sangat baik, begitu juga S2 saya juara, begitu juga dengan belajar khotbah saya juara. Tapi ketika saya sedang duduk menikmati khotbah seseorang, mau orang itu S1 kayak S teler, S apa, saya tidak pernah menganggap enteng, dan saya tidak pernah mengutak-ngatik handphone saya untuk yang lain. Saya nggak pernah mengutak-ngatik Alkitab saya untuk yang lain. Saya fokus. Kenapa? Tuhan lagi berbicara kepada kita. Yang percaya katakan amin. Dia sedang berbicara dengan Anda semua hari ini. Dia sedang berbicara serius kepada kita semua hari-hari ini. Jangan sia-siakan waktu. Efek dari meremehkan Tuhan tidak main-main. Tidak main-main. Dia bisa menghukum mati engkau. Sepret. Inna ilahi wa inna ilahi rojiun. Bisa. Dia bisa membuat engkau sengsara seumur hidup. Bisa. Dia bisa membuat engkau tidak diberkati seumur hidup. Bisa. Dia bisa membiarkan engkau kaya raya, tapi di ujungnya seperti seorang kawan saya. Kawan yang saya pernah rekomendasikan masuk ke dalam pekerjaan tahun 91 ya, masuk sebagai staff finance. Karirnya bagus, melejit, padahal saya masukin dia udah nggak inget saya lagi, itu nggak ada masalah. Akhirnya sampai pada hari kemarin baru saja saya lihat, saya juga dikasih tahu sama teman, seorang wanita ya, temanmu sedang bermasalah dan sedang mau dihukum, sudah jadi terdakwa, mau dihukum kurang lebih 5-20 tahun. Bayangkan, umur 55 tambah 20 tahun jadi umur berapa? 75. Kenapa hal ini terjadi? Berulang kali saya pernah ketemu sama teman saya ini. Saya pernah nasihatin, kamu nggak rajin ke gereja? Oh pernah, katanya. Kebetulan dia seorang Katolik. Oh iya, oke. Rajin ya, jangan lupa Tuhan. Terus begitu setiap saya ketemu hanya beberapa kali. Jangan lupa firman Tuhan, jangan lupa doa. Ternyata hal itu nggak dilaksanakan, diremehkan sebegitu saja, sehingga terlibat kurang lebih korupsi ya, sekitar 220 miliar rupiah. Dan itu ada, bisa ada, saudara bisa lihat di YouTube segala macam. Saya sampai tercengang-cengang. Aduh, kasihan. Hanya gara-gara meremehkan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau ada undangan Tuhan, datang ke tempat Tuhan, baik Natalkah, baik undangan ibadahkah, baik undangan doa pagikah, doa malamkah, baik undangan-undangan apapun itu berarti Tuhan rindu ketemu saudara. Yang percaya katakan amin. Tos kiri kananmu dulu, Tuhan rindu ketemu engkau sebelum nanti dia ketemu engkau selama-lamanya. Tapi seringkali kita meremehkan Tuhan. Seringkali kita meremehkan Dia. Meremehkan dalam segala hal. Meremehkan dalam segala perencanaan hidup kita. Kita remehkan Dia. Kita anggap Dia tidak mengerti apa-apa. Kalau engkau ingin berbuat sesuatu, berdoa dulu sama Tuhan. Minta sama Tuhan. Petunjuk sama Tuhan, boleh atau tidak. Begini atau begitu. Begitu atau begini. Sehingga kita nggak lebih takut lagi kehilangan jabatan dibandingkan kehilangan Tuhan. Kadang-kadang kita takut, Bapak Ibu Saudara, untuk beribadah di tempat ini. Sementara hari Minggu, atasan saya menyuruh saya harus ikut training. Atasan saya menyuruh saya harus ikut ini, harus ikut itu. Oke, Tuhan bilang, oke, nggak masalah, silahkan jalani. Tapi di ujungnya saya terlalu yakin dan percaya, bukan hanya satu kasus, dua kasus. Mungkin sudah lebih dari 50 kasus yang saya terima dan saya konfirmasi dengan teman-teman saya dan yang lainnya. Semuanya hancur. Hanya gara-gara meremehkan Tuhan. Ada amin saudara? Berbahaya dan hati-hati saudara. Tuhan tidak main-main kalau dia diremehkan. Seperti dia diremehkan oleh Adam dan Hawa. Apa Adam dan Hawa meremehkan Allah? Saya nggak perlu Tuhan lagi,
Saya makan pohon buah ini supaya saya bisa menjadi seperti Tuhan. Saudara, gak perlu takut kehilangan jabatan, gak perlu takut kehilangan segala-gala dalam hidupmu. Saya katakan dari mimbar hari ini, tapi takutlah ketika engkau kehilangan Tuhan di atas segala-galanya. Yang percaya katakan amin. Takutlah akan kehilangan Tuhan, karena Tuhan itu jauh lebih penting dari segala-galanya. Nggak ada yang lebih penting dari yang lain, hanya Tuhan. Oleh karena itu saudara, hubungan yang intim antara Tuhan dengan Adam, Hawa dirusak semuanya. Damai sejahtera rusak semuanya. Akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Diusirlah Adam dan Hawa. Dan sejak itu Alkitab mengatakan bahwa kita masuk ke dalam dosa keturunan. Dan Alkitab mengatakan tidak ada seorang pun yang baik. Tidak seorang pun. Ada haleluya. Damai manusia hilang. Damai sejahtera kita hilang. Rasa takut kepada Allah sudah tidak ada lagi. Semakin hari manusia semakin jelas menantang Allah. Dia mau merubah segala peraturan hanya untuk kekuasaan. Itulah manusia. Dia mau merubah segala sesuatu. Yang penting saya menang. Yang penting saya hebat. Yang penting saya mendapatkan jabatan. Padahal lalu sebenarnya berapa lama sih umur kita? Berapa lama umur kita hidup dalam dunia ini? Saudara percaya atau tidak percaya, jalani atau tidak jalani, apakah kita akan hidup seumur hidup atau selamanya? Ada amin saudara? Walaupun ada lagu yang mengatakan bukan hidup berapa? 1000 tahun lagi. Saudara, jadi saya mau katakan dari sisi teologi, dari perspektif teologi saya mau katakan hari ini, sebenarnya manusia itu layak untuk dibinasakan. Katakan kiri kananmu, sebenarnya engkau layak dibinasakan. Tunjuk dan tos, sebenarnya engkau layak untuk dibinasakan. Benar, sebenarnya engkau layak untuk dibinasakan. Iya apa ya? Kita ini semuanya itu sebenarnya layak, termasuk saya, untuk dibinasakan. Gak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Layaknya manusia dibinasakan karena menganggap terlalu remeh Allah, menganggap terlalu remeh kebaktian, menganggap terlalu remeh doa, menganggap terlalu remeh firman Tuhan yang gak pernah dibaca sampai bulukan. Saudara yang terkasih, kita sering meremehkan Tuhan, hadirat Tuhan hadir, firman Tuhan disampaikan, kita gak fokus kepada Tuhan. Itu adalah salah satu keremehan yang kalau saya lihat, kalau saya jadi Tuhan, mungkin saudara sudah saya lempar ke dalam neraka yang kekal. Dalam keadaan yang seperti demikian, Allah pernah berpikir untuk memusnahkan manusia. Pernah dia berpikir untuk memusnahkan manusia? Pernah. Waktu zaman Nabi Nuh. Sebenarnya, kalau saudara baca lebih rinci lagi dalam Alkitab, saya baca dalam bahasa aslinya, saya baca dalam historical biblicalnya, saya baca di dalam sejarahnya, saya baca semuanya saudara. Itu ternyata rupa-rupanya Allah itu memang benar-benar ingin membinasakan manusia. Dia ingin menciptakan manusia yang baru. Tapi karena kasih Allah yang begitu besar, akhirnya ada berapa orang yang selamat Pak, Bu? 6 orang. Anaknya 3, mantunya 3, berapa? 8 orang ya. Suami, istri. 8 orang yang diselamatkan. Lewat anugerah diselamatkan. Tetapi setelah zaman Nabi Nuh berulang lagi saudara. Kejahatan-kejahatan manusia berulang terus. Sampai Sodom dan Gomora berulang terus. Sampai kitab Nabi Habakuk, Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Nahum, serta semua berulang terus kejahatan manusia. Dan semakin lama manusia semakin berani terhadap Allah dan rindu mengeluarkan Allah dari kehidupan manusia. Ngeri ya? Itulah kita semua yang ada di tempat ini.
Refleksi itulah yang ada di hari-hari ini di hati kita pribadi lepas pribadi. Sungguh tragis, sungguh ironis, paradoks dalam keadaan Allah. Pada kitab Meleaki, puji Tuhan, puji syukur, dalam keadaan Allah ingin mengambil keputusan untuk membinasakan manusia, tetapi tidak. Akhirnya Allah menurunkan anaknya yang tunggal. Siapa namanya, saudara? Yesus Kristus. Saya lihat pergumulan Allah yang paling luar biasa besar adalah ketika dia bergumul untuk menurunkan bayi Natal. Yesus Kristus namanya. Saudara, waktu bayi Yesus lahir, gembala melihat di palungan, Maria dan Yusuf juga melihat penuh dengan kasih seorang bayi. Seorang bayi yang begitu luar biasa. Dan terus terang saat itu, walaupun Yesaya sudah menubuatkan bahwa akan lahir seorang bayi penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi pernahkah saudara berpikir kalau melahirkan seorang bayi? Pernahkah kita berpikir bahwa bayi kita ini akan menjadi Raja damai? Ya apa ya? Pernahkah kita kepikir bayi ini akan menjadi bayi Raja damai, pendamai? Gak ada dalam pikiran manusia. Tidak ada dalam pikiran Maria maupun Yusuf. Saudara, bagaimana caranya agar bayi ini bisa menjadi Raja damai, Sang Raja damai? Bagaimana caranya, saudara? Ini tidak semudah mendamaikan dua orang yang saling bermusuhan. Tidak mudah mendamaikan dua suku yang saling bermusuhan. Seperti suku Madura dengan suku apa tuh waktu itu berantem potong-potongan. Tidak semudah itu, ya kan? Paling mudah orang Kalimantan, orang manapun kalau sudah bermusuhan, ajak makan, kasih berkat segala macam, selesai. Tapi mendamaikan Allah dengan manusia itu sesuatu hal yang mustahil. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Saya mau katakan satu hal. Saya mau tanya sama kita semua. Allah itu adil nggak, saudara? Allah itu adil. Kalau manusia jahat, manusia berdosa, dihukum nggak sama Tuhan? Coba kita lihat Roma pasal 6 ayat 23. Kalau ada dari antara Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, baca yang kencang, boleh bangkit berdiri. Roma pasal 6 ayat 23. Ada? Jadi ini keadilan Allah, saudara, yang nggak bisa diganggu-gugat. Ya, saya kalau tidak ada, saya yang bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa itu apa, saudara? Maut. Makanya itu tidak heran mengapa Allah bergumul 400 tahun. Karena dia akan melawan dirinya sendiri. Dia akan melawan dirinya sendiri. Dia akan melawan sabdanya sendiri. Apa sabdanya? Upah dosa ialah maut. Semua orang yang berdosa, lah kita yang buat aturan, kita yang langgar. Allah yang buat aturan, Allah yang langgar. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Makanya saya mau katakan Natal itu adalah momentum orang bertobat sungguh-sungguh. Karena kenapa? Allah bilang, ini adalah keadilan. Saya harus menghukum. Berarti dengan perkataan lain, kalau dia harus hukum semua, berarti semua orang yang ada di dunia ini nggak akan selamat, mati semua, saudara. Karena dia melawan. Kalau dia sampai tidak melawan, hukumnya dia laksanakan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi ada satu hal yang membuat kita harus bersyukur hari ini. Ada kasih Allah yang mendorong manusia itu untuk menyelamatkan umat manusia. Bagaimana jalan keluarnya? Menurut Bapak Ibu Saudara, bagaimana jalan keluarnya? Jalan keluarnya hanya satu. Allah harus menjadi manusia. Dan manusia itu namanya Yesus. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Dan manusia itu harus dihukum dengan seluruh dosa daripada manusia. Sungguh terjadi pertentangan yang sangat luar biasa. Akhirnya dia mau menebus kita semua
makhluk ciptaannya, walaupun Allah sedang murkanya sedang menyala-nyala. Dan Paulus menulis di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang pertama dikatakan apa saudara? Roma pasal 8 ayat yang pertama, ini yang membuat kita hari ini ada di tempat ini untuk diselamatkan. Demikianlah sekarang. Paulus kepada Roma dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Praise the Lord. Kalau kita ada di dalam Kristus, kita akan selamat. Katakan kiri kananmu, dalam Kristus kita selamat. Dalam Kristus kita diselamatkan. Ini adalah anugerah yang tidak ternilai harganya. Kalau kita sering dalam tradisi Natal, kita sering tukar kado. Walaupun kadang-kadang kado yang kita tukar itu kadang-kadang wah kok tukarannya jadi seperti ini. Tapi Tuhan itu juga sama. Dia tukeran kado sama manusia. Tapi tukeran kadonya Tuhan sama manusia, tukeran kado yang tidak seimbang. Kenapa saya katakan tidak seimbang? Kado Natal, pertukaran hadiah. Tuhan memberikan siapa? Yesus. Kita kasih kado sama Tuhan apa? Kita kasih kado sama Tuhan waktu Natal apa? Waktu kita bertobat yang kita kasih sama Tuhan apa? Hah? Yang kita kasih sama Tuhan? Tuhan kan kasih nih, bayi Yesus, ya kan, kado nih, tukeran. Kita kasih sama Tuhan apa? Depannya D, belakangnya A. Apa yang kita kasih? Dosa. Dosa kita persembahkan sama Tuhan. Tuhan, Dia luar biasa memberkati kita. Dia kasih bayi Yesus. Kita kasih kotoran semua ke Tuhan. Saudara bisa bayangkan. Ini adalah pesan Natal yang tidak main-main. Makanya nanti ketika Natal lebih luar biasa lagi daripada hari ini. Karena apa? Kekekalan yang menyatu dengan kesementaraan. Itu bukan hal yang biasa-biasa. Itu hal yang unlogical. Saudara memberikan kado dosa, ya. Jadi kalau setiap Natal yang saudara harus ingat, bukan setiap Natal, harusnya setiap hari. Tuhan selalu memberikan pengampunan buat kita. Ada amin? Tapi kita selalu memberikan apa? Tuhan, ampuni dosaku. Tuhan, aku kemarin gampar istriku. Tuhan, aku kemarin maki-maki supir mikrolet. Tuhan, apa yang saudara lapor sama Tuhan setiap hari? Engkau beri hadiah dosa. Dan dosa terbesar saudara adalah ketika Natal datang seperti hari ini dan nanti ketika kita merayakan. Dosa yang begitu besar saudara bungkus. Saudara persembahkan kepada Tuhan. Ini Tuhan dosa. Tuhan kasih apa sama kita? Bayi Natal. Ada haleluya? Seimbang gak tukaran kadonya Bu, Pak? Kado kita adalah kado yang sangat kotor, sangat tidak berguna. Tetapi kado itu Tuhan inginkan supaya apa saudara? Supaya Sang Maha Mulia, Sang Maha Agung menghapus dosa-dosa itu sendiri ketika kita benar-benar sadar sepenuhnya bahwa kita tidak lagi melakukan dosa yang sama berulang, dan berulang. Ada amin saudara? Dan bagaimana Tuhan merangkul kita, bagaimana Tuhan mengasihi kita. Kita masuk pada akhir cerita dari khotbah ini. Apa akhir cerita dari khotbah ini? Ini adalah sesuatu hanya gambaran, bukan kejadian sesungguhnya. Tapi ini akan membuat kita semua sadar sesadar-sadarnya bahwa inilah Tuhan yang kita sembah. Suatu ketika ada seorang PSK atau wanita tunasusila, zaman dulu namanya WTS, zaman sekarang namanya PSK, ya kan? Perempuan apa tuh ya? PSK, saya nggak tahu nama, ya kan? Perempuan suka keuangan kali ya, namanya PSK. Sang PSK atau sang wanita tunasusila ini begitu luar biasa. Cantik,
Mungkin kalau kita bisa ibaratkan seperti Marilyn Monroe zaman dulu. Begitu cantik, begitu luar biasa. Para pejabat selalu membooking perempuan ini. Terus sampai akhirnya dia begitu populer, begitu luar biasa. Sampai akhirnya dia menjadi tua. Ya, sudah di atas 55 tahun, 50 tahun. Wanita kan biasanya sudah mulai tua. Di sini nggak ada yang 50 tahun ya. Yang ada 60 semua ya. Kalau 60 tahun atau 50 tahun biasanya wajahnya sudah makin apa Pak? Makin keriput. Bahkan setrikaan yang paling mahal juga nggak bisa untuk menyetrika striput saudara. Yang pakai uap tuh, ya kan? Kalau kan baju, kalau kita nggak mau capek, ada tuh yang model uap ya Bu ya. Saya sut, uapnya selesai. Manusia mau disetrika mukanya susah saudara, ya kan? Keriput. Nggak lama kemudian gigi ompong. Hidung makin besar kalau makin tua, saudara besok ngaca atau ntar pulang ngaca, saudara ngaca. Kalau saudara makin tua, hidung saudara pasti makin lama makin besar. Saya nggak tahu kenapa, pasti makin besar. Bagus Ibu Gembala nggak ada di sini. Ada haleluya. Nah, ya kita nggak bicara soal keriput. Tapi ini wanita tua ini makin lama makin tua, akhirnya tua. Dan tidak lama kemudian sakit saudara. Sakitnya kena apa saudara? HIV, AIDS. Tiba-tiba ada seorang dokter yang begitu telaten datang. Dokternya muda, baik, ganteng. Dokter masih umur 35. Sementara sang wanita sudah umur 55 menjelang 60. Ya, mungkin mirip-mirip Bu Seni lah gitu ya. Nah, udah gitu dokternya datang, setiap 2 hari sekali datang, kasih obat, pulang lagi, datang, memberikan obat lagi, datang. Ya, terus tapi nggak sembuh-sembuh karena HIV. Sampai pada satu ketika sang dokter yang ganteng dan baik hati ini bilang sama siapa? Sama sang wanita tunasusila. Dia bilang apa saudara? Ci, kalau dia orang apa? Orang Cina dipanggilnya apa? Ci. Kalau orang Batak dipanggilnya apa? Amang. Bukan dong ya. Kalau masih muda dipanggilnya apa Pak? Ito. Si Ito. Kalau orang Madura panggilnya T sate gitu kan. Ito, Ci, T sate. Nah, tanya kan, kalau saya mau melamar engkau, apakah engkau mau? Ganteng 35 tahun, kira-kira kalau saudara jadi sang wanita mau nggak? Malah minder dia bilang. Ah, dokter, bercanda dokter sama saya. Saya yang udah sakit HIV, dokter tahu kalau dokter kawin sama saya, menikah sama saya, dokter pasti kena HIV. Dokter ini lagi bercanda, lagi menghibur saya. Tapi dokter ini tidak putus asa. Dia datang lagi besoknya lagi, dia datang lagi 2 minggu kemudian, dia datang lagi 4 minggu kemudian. Dia tetap menyatakan, Ibu, maukah ibu menjadi istriku? Aku mau melamar ibu. Apa yang ibu itu katakan? Akhirnya ibu itu menangis, luruh. Terus dia katakan, ya, saya bersedia. Apa arti ilustrasi dari cerita ini Bapak Ibu Saudara? Kita itulah wanita tunasusila yang begitu kotor, begitu nggak ada harganya, nggak ada artinya di mata Tuhan. Dokter itu adalah Tuhan yang mau tetap merangkul kita di tengah kekotoran kita, di tengah kenajisan dosa kita, di tengah apapun yang kita miliki. Dia mau untuk merangkul kita. Dia mau agar kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Ada amin saudara? Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Jadi kalau hari ini saudara dengar firman Tuhan hari ini, yang pertama, jangan pernah remehkan Tuhan dalam segala hal, aspek hidup apapun dalam kehidupanmu. Jangan pernah remehkan Dia dalam setiap tindak laku. Ke gereja, di rumah, di kantormu, di usahamu, dimanapun engkau berada, jangan pernah remehkan Dia. Ya, yang kedua dan terakhir, hari ini pintu anugerah Tuhan terbuka buat kita semua. Bertobatlah. Bertobatlah selagi Dia masih bisa ditemui di dalam kehidupanmu. Contohnya hari ini. Ketika ini berbicara, yang berbicara bukan Kurniawan Dharma Saputra, bukan seorang pendeta, tapi Tuhan yang telah berbicara buat kita semua agar kita bisa berubah, bertobat, sungguh-sungguh ada di dalam jalan Tuhan, dan benar-benar menyatakan Yesus Kristus Sang Raja Damai. Dia sudah mendamaikan kita dengan Allah. Itulah karena disebut, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dialah Sang Raja Damai. Oleh karena itu, di tengah apapun yang menggambarkan kehidupan kita yang begitu kotor, begitu hina dina, begitu tidak ada artinya, saudara harus respect sama Tuhan. Jangan saudara berpikir begini, tenang aja Pak, saya kan dosa, besok saya minta ampun, dosanya diampuni lagi. Besok dosa, minta ampun, diampuni lagi. Saudara pikir dengan begitu saudara tidak meremehkan Tuhan? Saudara meremehkan Tuhan, meremehkan Dia, menggampangkan Dia. Seperti orang pinjam duit, ya Bu, Pak, hari ini dia pinjam duit, Pak, Bu, saya pinjam 200.000, nggak bayar. Besok ya pinjam lagi gitu kan, 2-3 bulan kemudian pinjam lagi, nggak bayar. Itu sama aja meremehkan. Tidak ada rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang berbahagia buat kita semua. Hari di awal Natal ini, hari yang memperingatkan kita semua bahwa Kristus Yesus lahir ke dunia ini, sesuatu yang benar-benar kekal, menyatu dengan kesementaraan, terkungkung dengan kesementaraan. Dia rela, Dia mau menjadi manusia hanya untuk kita, manusia bobrok, hanya untuk kita, manusia berdosa, hanya untuk kita, manusia-manusia, kalau kata orang Bataknya, manusia-manusia bajingan, manusia-manusia kotor yang jauh dari harapan Tuhan. Oleh karena itu, hari ini yuk kita sudah tahu bahwa Dia adalah Sang Raja Damai. Kalau kita tahu Dia Sang Raja Damai, Dia mendamaikan kita, serius, jangan remehkan Tuhan lagi. Mulai hari ini serius jalani kehidupanmu, berjalan bersama dengan Tuhan. Mantapkan dirimu sebelum ajal menjemput kita semua. Yang percaya katakan amin. Karena waktu kita nggak akan pernah tahu. Mungkin hari ini kita masih hidup, besok kita divonis kanker. Mungkin hari ini kita masih hidup, besok kita sudah tidak ada. Bertobatlah, datanglah kepada Tuhan, bilang, oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai, dan aku rindu di dalam kehidupanku mulai hari ini sampai hari-hari berikutnya. Aku akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Karena ketika kita hidup di dalam Tuhan, maka hidup kita akan diselamatkan. Amin, saudara. Tuhan memberkati.